Ethereum memasuki historical lowest MACD levelnya. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. In this YouTube channel, you're gonna see information about cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to subscribe this channel. Teman-teman, di video update kali ini kita akan ngebahas kondisi tentang Ethereum. Ada satu kondisi yang menurut saya, nggak cuma satu sih, tapi ada dua kondisi yang menurut saya itu benar-benar menarik pada Ethereum ya. Dan ini merupakan pertama kalinya di dalam sejarah selama Ethereum diperdagangkan. Apakah itu? Akan kita bahas lebih detail pada technical analysisnya. Nah, di video kali ini juga kita akan ada ngebahas satu pembaharuan yang akan dilakukan oleh Ethereum dan direncanakan itu sekitar bulan Juni 2022 teman-teman. Jadi kontennya kita akan bahas tentang sedikit fundamental update dan juga untuk technical analysisnya. So without any further ado, langsung kita masuk ke dalam konten pembahasannya. Let's start from the fundamental dulu. Jadi kalau misalkan untuk artikel ini dibikin oleh salah satu tim saya di Advance Group dan teman-teman pasti tahu ya, admin Nelson atau dikenal dengan Nelson itu biasanya dia memang fokus ke fundamental dari suatu kripto. Jadi dia menjelaskan di sini, dia mendapati informasi ini ya, bahwa Ethereum itu berencana untuk menghilangkan istilah Ethereum 2.0. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, tim dari Ethereum telah memutuskan untuk menghapus istilah Ethereum 1.0 dan Ethereum 2.0 dan menggantinya dengan istilah nama Layer of Execution and Layer of Consensus, teman-teman. Lapisan eksekusi atau Layer of Execution yang biasanya sebelum dikenal dengan istilah Ethereum 1.0 itu mengacu pada blockchain proof of work yang sekarang dikenal sebagai Ethereum. Sementara proof of stake beacon chain yang bertujuan untuk mengambil alih proses konsensus setelah penggabungan dua blockchain yang akan kita kenal nantinya dengan lapisan konsensus. Setelah digabungkan, mereka akan dikenal sebagai Ethereum. Ya, lebih kurangnya begitu ya. Langkah yang sangat penting yang mereka harus lalui adalah penggabungan pembaharuan yang akan menyatukan antara proof of work chain dengan proof of stake menjadi satu. Ini sebenarnya antara Ethereum 1.0 dan Ethereum 2.0 ya, digabungkan. Itu rencananya update-nya itu akan dilakukan atau dieksekusi pada Juni 2022, tapi masih tentatif. Tentatif itu artinya bisa Juni, bisa jadi lebih maju, bisa jadi lebih mundur gitu loh dari segi timingnya. Nah, intinya teman-teman, setelah nanti proses ini pembaruan ini diupdate, Ethereum 2.0 itu mungkin dari segi nama itu nggak akan ada lagi, karena sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang mungkin justru bisa menjadi celah untuk para scammers, kita bilang itu adalah para penipu, mencoba untuk memanfaatkan situasi ini gitu. Karena balik lagi kita berbicara di sini tentang teknologi. Even Anda sekalipun, saya cukup yakin bagi Anda yang trading atau yang bahkan invest di Ethereum, mungkin Anda ngikutin fundamentalnya, mungkin Anda ngikutin projectnya, belum tentu kita semua benar-benar paham sampai ke kolor-kolornya teman-teman. Ibaratnya kan seperti itu. Karena kita berbicara di sini hubungannya dengan teknologi. Kita pun yang istilahnya nggak belajar teknologi itu benar-benar perlu proses banget untuk mempelajari dan memahami fundamental atau project dari suatu kripto. Itu menurut pandangan saya gitu. Nah, kalau misalkan ada istilah ETH 2.0, ETH 1.0, itu aja bisa banget bikin orang-orang bingung. Dan kita ngomongin bukan orang yang rajin membaca loh teman-teman. Kita ngomongin orang yang cuman tahu invest, yang cuman tahu trading. Terus dia bilang ke temannya bahwa Ethereum 2.0 ini adalah update terbaru loh dari Ethereum 1.0. Yes, everybody knows that. Tapi masalahnya teman-teman, akan ada celah untuk scammers yang menggunakan istilah Ethereum 2.0 ini. Dalam artian ya, mungkin bisa aja Anda diiming-imingin, dibilangin kayak, jangan pakai Ethereum 1.0, itu udah harus di-upgrade. Nah, cara upgrade-nya kayak gini, kamu kirim ke wallet ini. Dan akhirnya dikirim gitu ke wallet, ternyata walletnya dia gitu ya. Nanti akan dapat jadi berubah Ethereum 2.0, tapi kamu akan terima dalam waktu 1-2 hari kerja misalnya. Habis itu dikirim, ternyata nggak balik-balik teman-teman ya. Nah, itu adalah problem yang menurut saya juga memang kita di sini di Indonesia terutama ya, orang-orang harus lebih aware sih terhadap membaca gitu loh. Dalam arti budaya membaca itu harus benar-benar dilestarikan. Apalagi kalau kita ngomongin soal kripto, dimana setiap hari itu selalu ada update terbaru, selalu ada kondisi-kondisi yang di-upgrade, dan ya inilah ya teman-teman. Jadi ini Ethereum 2.0. Informasinya lebih kurang seperti itu ya. Tinggal kita ngeliat aja kira-kira pembaharuan atau upgrade yang akan dilakukan di Juni mendatang ini apakah bisa menggoyangkan harga Ethereum menjadi lebih strong lagi, secara value menjadi lebih kuat dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya atau saat ini teman-teman. Alright, so itu untuk fundamentalnya. Nah, kita akan masuk ke dalam technical analysisnya. Kita akan bahas dari segi time frame weekly. Jadi sebenarnya ada dua yang menurut saya cukup penting teman-teman yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu
itu kita akan bahas dari dia punya relative strength index, menunjukkan potensi hidden bullish divergence. Jadi buat teman-teman yang belum tahu RSI hidden bullish divergence, kalian tinggal search aja di Google dan kalian akan mendapatkan beberapa percontohan yang kalian bisa lihat untuk kalian pelajari tentang seputar RSI atau relative strength index. Kalau kalian lihat kondisinya, si RSI-nya itu membuat yang namanya lower low, teman-teman. Sementara marketnya itu masih berpotensi terbentuk yang namanya higher low. Nah, itu berarti ada yang istilahnya itu dengan hidden divergence, dan kondisi ini itu cenderung lebih ke arah bullish. Jadi kalau kita lihat teman-teman situasi saat ini, kalau kalian lihat secara kasat mata pada kondisi chartnya, jelas sekali di sini kita masih ada potensi terbentuk yang namanya higher low. Ya, kalian bahkan bisa menggunakan Fibonacci retracement juga untuk mengetahui kira-kira sejauh mana sih si Ethereum saat ini terkoreksi, teman-teman, dan kalian bisa tambahkan beberapa level seperti 78,6% dan 61,8% pada Fibonacci retracement. Dan kalau kalian sadari, sebetulnya kondisi si Ethereum saat ini itu masih slightly higher low, ya, atau level terendahnya itu masih berpotensi untuk berada di level yang lebih tingginya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas, sementara pada RSI-nya ini sudah mulai memasuki territorial hidden bullish divergence yang tadi disampaikan berdasarkan teori dari RSI sendiri gitu. Kalau kalian perhatikan lower low pada RSI-nya dan higher low pada market price-nya, kalau kalian lihat ini sudah memenuhi kriteria, teman-teman. Ketika kita ngelihat ada potensi higher low pada market price-nya dan lower low pada RSI-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail pada RSI-nya, kalian bisa lihat dengan jelas bahwa RSI-nya itu membentuk level yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kalau secara logika berpikir yang paling sederhana aja, intinya tanyakan ini ke diri kalian. Di manakah di manakah harga Ethereum pada saat RSI-nya itu berada di indeks 48% lebih kurangnya. Dan kalian bisa dapati jawabannya melalui chartnya sendiri, yaitu berada pada kisaran level $1.790 per kepingnya, teman-teman. Dan saat ini kalau kita lihat dari RSI-nya, ini menunjukkan adanya indikasi bahwa proses sell off itu terjadi lebih masif dibandingkan sebelumnya. Tapi teman-teman, harganya kalau kita perhatikan dengan indeks yang lebih rendah atau area yang lebih oversold, Ethereum itu manage bertahan di kisaran level 2000 kurang lebih $160, teman-teman. Nah, inilah istilah di mana kita bisa menyadari bahwa ada potensi yang namanya terbentuk hidden bullish divergence. Apalagi yang lebih mantapnya adalah kondisinya itu sudah berada di bawah level 50 untuk indeksnya, teman-teman. Artinya memang soon or later kita bakal ngelihat Ethereum ini akan memasuki area extreme oversold-nya dia, dan itu berarti di indeks kisaran 20-nya, teman-teman. Sementara harga Ethereum itu masih bertahan dan istilahnya berada di atas level low terakhirnya, teman-teman, dan itu berarti di atas level $1.850. Nah, selama Ethereum masih bisa memaintain level 2100 dengan baik, teman-teman, ya, saya rasa kita masih cukup oke dan masih possible untuk terjadi hidden bullish divergence tersebut. Jadi tinggal kita menunggu waktu aja dan kira-kira gimana reaksi pergerakan Ethereum saat ini. Dan kalau misalnya kita tambahkan lagi, teman-teman, jadi pada exponential moving average memang kita sudah lihat dia break dan bahkan bertahan di bawah exponential moving average. Tapi ini bukanlah yang pertama, teman-teman. Kalau kalian lihat ya, sebelumnya ini pernah juga kita bertahan di exponential moving average 55 beserta 21. But di next week-nya kita ngelihat dia ada rebound signifikan dan bahkan naik lagi sampai berkisar lebih kurangnya itu sekitar hampir 131% dari penurunan terakhirnya. Jadi saya rasa apakah demikian hal tersebut bisa terjadi lagi? Ya tentu, teman-teman. Kalau misalkan demikian itu terjadi lagi, sebenarnya ini merupakan opportunity
opportunity untuk teman-teman bisa exit sebagian dari posisi yang kalian pegang saat ini. Kalau misalkan kalian punya spot di Ethereum dan cukup banyak, mungkin kalian boleh consider untuk mengurangi spot tersebut, karena balik lagi teman-teman, kita saat ini berhadapan dengan kondisi ekonomi makro yang tidak begitu baik bagi cryptocurrency maupun stok, dan hal ini tuh sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Artinya segala kebijakan yang akan diambil oleh FOMC atau The Federal Reserve itu bisa mempengaruhi harga kripto secara masif. So I guess teman-teman gak ada salahnya kita berubah menjadi konservatif. Pertama teman-teman, jelas sekali situasi kita itu berada di bagian atas dari suatu pergerakan, yang artinya sebenarnya lebih condong atau lebih memiliki potensi untuk market ini terjadi koreksi dulu, atau bisa kita katakan mungkin whales-nya taking profit dulu before kita memang ngelihat dia punya peluang lagi untuk kita buyback di kemudian hari teman-teman. Dan kalau misalkan demikian Ethereum break dari level-level key resistance atau key supportnya dia, maka bukanlah hal yang tidak mungkin untuk Ethereum kembali testing all time high-nya dia di tahun 2018 before dia set the course dan menuju ke penguatan lagi. Nah, saya rasa teman-teman itu untuk time frame weekly-nya ya. Nah, untuk time frame daily-nya ini sementara kita masih menggunakan analisis yang sebelumnya teman-teman, dimana kalau kita lihat Ethereum itu benar-benar mencoba untuk bertahan di atas level Fibo 1272 dan sideways antara level Fibo 100-nya dengan 1272-nya. Ini saya ambil menggunakan Fibonacci extension by the way buat teman-teman yang mungkin bertanya, dan ini ada di video terakhir kita ya, kita sempat bahas bergerak dari impulsive move-nya lalu kita tarik ke pullback-nya dia, dan kita bisa dapati saat ini Ethereum itu benar-benar bertahan di level Fibo 1272-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat lagi dengan seksama, mungkin bisa jadi kita ngebentuk semacam bearish pennant, dan ini terlihat tergambar pada pergerakannya di sepanjang time frame daily. Jadi teman-teman harus antisipasi terhadap kemungkinan dia break lagi ke bawah. Walaupun sebenarnya symmetrical triangle itu kecenderungannya adalah bilateral pattern, yang artinya kalau misalkan dia break ke atas sekalipun, kita masih bisa melihat Ethereum itu punya potensi untuk setidaknya mungkin testing terhadap level exponential moving average 21-nya pada time frame daily teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, the most important thing yang akan saya sampaikan pada video Ethereum kali ini adalah Ethereum memasuki historical lowest MACD levelnya teman-teman ya. Kalau kalian lihat nih, MACD levelnya ini for the first time kita berada di bawah level terendahnya teman-teman, dan ini di kisaran negatif 295 ya. Kalau kalian zoom out untuk Ethereum-nya, kalian tidak akan mendapati Ethereum berada di level ini pada pergerakan-pergerakan historical sebelumnya teman-teman. Dan ini for the first time. Pertanyaannya adalah apa sih maksudnya kalau misalkan ada MACD yang kondisinya kayak begini? Sebenarnya simpel jawabannya teman-teman, yaitu bagi MACD saat ini menganggap bahwa kondisi Ethereum saat ini itu berada pada area extremely oversold-nya dia. Dalam arti teman-teman, ini yang nge-sell off Ethereum itu udah benar-benar masif, sudah benar-benar signifikan, dan menyebabkan kondisi MACD-nya sendiri itu berada di area extremely oversold-nya. Dan ini for the first time in Ethereum history teman-teman. Tentunya kalau misalnya kondisi seperti ini terjadi, mungkin soon or later kita akan melihat potensi level bottom pada Ethereum. Tapi untuk itu bisa terkonfirmasi dengan baik, kita perlu melihat juga untuk si MACD-nya itu membentuk yang namanya bullish cross ya. Sehingga secara histobarnya pun itu akan berubah menjadi warna hijau dan akan bermain di atas level 0 atau di atas level negatifnya. Kalau misalkan hal itu terjadi, baru kita mungkin bisa mendapati konfirmasi bahwa dari pergerakannya si Ethereum sendiri itu setidaknya kita siap ngelihat dia bullish dulu teman-teman. Maybe nggak bullish bener-bener totally bullish, maybe it's just a rebound before kita melanjutkan penurunan lagi. But still teman-teman, a nice rebound for Ethereum naik sampai kisaran level $2.800 aja, itu tuh udah benar-benar cukup oke dan bisa banget dimanfaatkan karena penguatannya itu berkisar sekitar 17% teman-teman. Which means kalau misalnya teman-teman trading menggunakan leverage ya, kalian manfaatkan untuk long position pada saat dia break dari bullish pennant ini atau bearish pennant ini atau symmetrical triangle pattern ini, harusnya juga akan memberikan potensi yang cukup oke teman-teman untuk dimanfaatkan.
Untuk spot sekalipun kalian masih bisa mendapatkan nice gain at least 10% maybe atau 5%. Tapi balik lagi teman-teman, alangkah lebih baiknya menunggu hingga konfirmasi terjadi atau pada saat breakout pada symmetrical triangle pattern terjadi ya. Balik lagi, this is not a financial advice, but still apa yang kita lihat saat ini itu tentunya bisa menjadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan awareness berupa resikonya tentunya. Oke? Jadi teman-teman, saya tidak pernah merekomendasikan untuk bertransaksi based on my video. Kalaupun kalian mau melakukan transaksi, make sure kalian do your own analysis before you make the decision, alright? So teman-teman, kita akan masuk lagi ke time frame yang lebih spesifiknya atau time frame yang lebih kecil untuk short term movementnya. Kalau kita lihat sebenarnya situasi saat ini, Ethereum itu sebenarnya bisa kita gunakan exponential moving average-nya, baik itu 21, 34, dan juga 55 sebagai potensi key resistance-nya dia. Which means breakout dari sana itu biasanya akan memberikan momentum untuk bullish bergerak lebih leluasa. Cuma problemnya pada saat ini teman-teman, kita itu benar-benar ketahan di level tersebut. Dan kalau misalnya kalian lihat sekilas, ini tuh terbentuk yang namanya inverse V formation. Saya jelaskan sedikit ya di balik logic inverse V formation ini. Kalau kalian lihat sekilas, di sini terdapat sebuah resistance. Resistance yang sebelumnya berhasil di break, tapi ternyata adalah merupakan fake out. Atau kalian bisa bilang biasanya dengan istilah false breakout atau bull trap maybe. Dan kalau kita lihat sekilas teman-teman, ini membentuk suatu chart pattern atau candlestick pattern yang kita kenal dengan istilah Three River Evening Star pattern teman-teman. Which means ini adalah bearish pattern. Kalau kalian lihat ya, kira-kira bentukannya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada ceritanya atau ada sejarah di balik transisinya teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan dengan saksama, first day long white candlestick ini mengindikasikan bahwa market itu sedang dalam bullish atau bullish still in control. Lalu terbentuk star pattern atau doji candle itu juga bisa yang menunjukkan adanya indikasi market yang indecisive. Artinya market itu tidak bisa bisa dikatakan apa ya? Tidak bisa menentukan dengan jelas arah yang akan diambil. Dan ini tentunya ada keraguan di market atau pelaku pasar. Saya rasa atau asumsi saya ini disebabkan oleh FOMC yang terjadi kemarin atau tadi malam teman-teman. Lalu third day long black candle-nya atau lebih tepatnya red candle-nya itu mengindikasikan adanya proses transisi dari suatu trend atau suatu market. Dan kalau kalian lihat, inilah yang saat ini sedang terjadi pada si Ethereum. Maybe kita ngelihat dia slightly bounce pada kisaran level Fibonacci retracement. Maybe around 61%, ya benar ya, kisaran di golden ratio-nya 61,8%, but still teman-teman kita belum bisa mengkonfirmasikan apakah Ethereum ini siap rebound ya. Apakah ini artinya, Vin, kan lu sering bilang ini berpotensi terbentuk higher high, higher low sequence. Yes, memang kita ngelihat hal itu berpotensi terjadi, tapi teman-teman juga harus menyadari bahwa proses korektif yang sangat signifikan ini di-compare dengan penguatannya yang sangat struggling, itu lebih jelas bahwa bearish still in control atau bear atau sellers still in control atas market Ethereum saat ini. Kalau kalian lihat sekilas, ini berpotensi terbentuk yang namanya inverse V formation, yang artinya kalau misalkan break dari level ini akan memberikan impulsive move lagi bagi sellers untuk kembali kuasai market Ethereum atau price untuk Ethereum saat ini. Dan ini berarti dari segi short term teman-teman, karena kita ngebahas ini di time frame 4 jam atau di time frame hourly-nya. Nah, kalau kita lihat lagi teman-teman juga bisa tambahkan sebuah potensi senario yang kita kenal dengan istilah rising wedge pattern. Itu berpotensi terbentuk pada si Ethereum dari time frame hourly-nya. Jadi kalau kita lihat sekilas teman-teman, bisa saja memang rebound yang terjadi ini sifatnya hanya sementara, dan mungkin ini adalah suatu penguatan before nanti kita ngelihat sellers kembali masuk ke market dan kembali mengkontrol harga Ethereum lagi secara overall-nya. Alright, so teman-teman, sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan seputar technical analysisnya. Ada sedikit yang pengen saya sampaikan di video atau di akhir dari video ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang berusaha untuk trading, ingat baik-baik, di sini terdapat chart pattern, kalian bisa manfaatkan. Lalu kalian juga ngelihat ada historical movement yang menurut saya cukup menarik pada time frame daily-nya, which means itu adalah swing, bukan berarti bisa berubah dalam waktu satu malam. Itu bisa jadi memakan waktu 1 hingga 2 minggu teman-teman di dalam time frame daily ataupun weekly ya. Lalu teman-teman ada sedikit
informasi yang pengen saya sampaikan, terakhir kali kita ngebahas tentang si Ethereum, itu buat teman-teman yang punya Ethereum di spot, kalian bisa manfaatkan yang namanya pin to earn, karena kebetulan waktu itu kita ngelihat dia punya penawaran terhadap bunga dari savingnya itu menurut saya cukup oke, 4%, dan itu di atas dari average exchange besar saat ini yang menawarkan juga saving atau flexible saving, dimana kita bisa stake kita punya Ethereum supaya ya membuahkan hasil gitu. Nah, cuma teman-teman ada yang saya lupa. Waktu itu bahkan ada yang sampai ngomong ya, kok Kevin cerita soal ini tapi dia nggak kasih referral code gitu. Pas dia ngomong itu saya baru ngeh bahwa guys, ini sebenarnya bukan buat saya ya, balik lagi buat teman-teman semua, supaya teman-teman bisa dapetin tambahan extra income. Kalian mungkin boleh consider untuk nonton soal program referralnya si Pintu, karena dia menawarkan ke teman-teman sekalian itu untuk membagikan link referralnya supaya kalian bisa dapat passive income. Kalau teman-teman kalian ada yang baru masuk ke crypto dan mau pakai Pintu untuk mungkin staking si Ethereum-nya, make sure kalian bagikan referral linknya ke dia supaya kalian bisa dapat komisi dari teman kalian gitu ya. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar, balik lagi karena kalian cerita gitu kan, sama aja kayak kalian cerita nabung di bank ini lebih bagus gitu, tapi kalian kan nggak dapat referral gitu. At least Pintu nawarin kalian referral dan kalian bisa dapetin komisi dari sana. I think it's a good deal teman-teman, dan doable banget gitu ya. Kalau kalian penasaran, kalian pengen cek lagi, kalian bisa langsung aja masuk ke website Pintunya ya. Kalian tinggal search aja di bagian bawah kalau nggak salah ya. Nah ini ya, ajak temanmu investasi di Pintu dan dapatkan hingga 1 juta untuk pembelian pertama. Ini pas saya tadi ngecek, ternyata dia ada program reward juga. Jadi kalian bisa aja dapetin bonus saldo hingga 1 juta rupiah. Ini sebenarnya update-nya tanggal 1 Juni 2020 ya. Dan setahu saya sih program terbarunya itu yang si referral Pintu ini, dia menawarkan kita jadi kayak kita nge-refer orang nih, misalnya saya nge-refer kamu, terus kamu nawarin orang lagi dan nge-refer teman kamu lagi, saya masih dapat at least sampai teman kamu yang layer 2-nya itu. Jadi kayak ada multi levelnya, dan itu ya harusnya sih lumayan teman-teman ya. Jadi nggak berhenti di teman kamu doang. Nah tinggal ya ini aja, program yang ini apakah masih ada? Kalaupun masih ada ya manfaatin aja teman-teman. Harusnya lumayan ya kalau misalnya kita bisa dapetin satu kado random dengan hadiah kisaran Rp5.000 sampai Rp1.000.000 ya. Jadi make sure kalau misalnya kalian mau cerita soal ya staking, at least kasihlah kode referral kalian supaya kalian bisa dapetin komisi tambahan. Alright, so I guess teman-teman itu aja ya update video tentang Ethereum dari video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan dari segi technical analysisnya, dari segi fundamentalnya, dan sedikit tips untuk teman-teman yang pengen cari passive income dari exchange yang kalian gunakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. So I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. We are going to discuss about Bitcoin dan juga FOMC terkait yang tadi malam dan kira-kira impactnya ke depannya seperti apa. So I'll be there for you guys tonight, and we'll be back again soon. God bless everyone. Cheers!